Belanda dulu melarang pribumi sekolah. Yang boleh sekolah orang Kristen. Cina, orang Kristen boleh sekolah. Yang pribumi Muslim tidak boleh sekolah. Jangan pinter. Ini bedanya Belanda dan Inggris. Kalau Inggris menjajah, mendidik rakyat. Singapura, Malaysia, Brunei, pinter-pinter. Kalau Belanda beda. Jangan sampai yang dijajah ini pinter. Itu Belanda. Tahun 1902, ini ringkas, cerita ringkas ini kalau rinci 6 tahun. Tahun 1902 Belanda berubah. Politik etik, ngakunya gitu. Politik akhlak. Yaitu pribumi yang beragama Islam silahkan sekolah. Pintu dibuka lebar-lebar agar pribumi ayo sekolah. Nah, kiai-kiai curiga, para ulama curiga. Ada apa ini? Yang tadinya larang sekolah, sekarang malah boleh sekolah SR, SMP, SMA. Ada apa ini? Jangan-jangan malah tujuannya at least al-aqal menjadikan generasi Islam Indonesia tidak begitu semangat berislam. Artinya apa namanya? Almaniyin atau sekuler. Apa namanya? Sekuler. Almaniyin. Tidak ada semangat untuk berjuang Islam. Paling tidak syukur-syukur murtad, syukur-syukur. Itu harapannya Belanda, syukur-syukur murtad. Minimal almaniyin. Akhirnya para kiai mengharamkan sekolah SR. Haram sekolah SR. Haram nulis dari kiri. Nulisnya kan dari kiri kan. Gak usah kiai dulu banget juga. Ayah saya tuh masih gitu. Yang baru wafat tahun 90. Ayah saya Santri Lirboyo juga ya saya tahun 40 sampai tahun 45. Mondok Lirboyo. Muridnya Mbah Yai Mbah Manaf. Kalau saya Santri Lirboyo 68 sampai 71. Ngaji sama Ki Mahrus. Bada subuh Mughnil Labib. Bada Dhul Uqudul Juman Sulul Warok. Bada asar Ghayatul Wusul. Bada isya Fathul Wahab. Tapi gak ada yang khatam. Yang penting ngaji, khatam gak penting. Kiai-kiai malah bersikap non-cooperation. Haram sekolah. Apalagi pakai seluar pendek, walaupun laki-laki ini, laki-laki. Bukan perempuan, haram. Pahanya kelihatan. Walaupun anak kecil. Walhasil sekolah Belanda haram. Nah, fokus di pesantren-pesantren dengan tafakuh fiddin. Ya pesantren di kampung-kampung, di pelosok-pelosok mempertahankan al-hisnul hasin lil Islam ta'alimihi wa mabadihi wa khuluqihi wa ulumih. Benteng yang kuat, benteng yang kokoh menjaga ajaran Islam, ilmu Islam, tafakuh fiddin dan akhlak Islam. Itu pesantren. Jasanya besar para kiai, para ulama membangun kemajuan ilmu Islam, mempertahankan prinsip-prinsip Islam dengan mendalam, dengan penguasaan tafakuh yang mendalam. Tidak abal-abal, tidak kaleng-kaleng. Betul-betul mendalami ilmu Islam. Contoh, agama Yahudi, agama Kristen tidak punya ilmu yang seperti usul fikih yang tariqatul istinbat, manhajul istidlal wal istinbat. Jadi orang Yahudi, orang Kristen ya baca kitab suci gitu aja. Gak ada metodologi istinbat istidlal.
Kita punya. Nah, di umat Islam pun yang mengkaji usul fikih hanya pesantren. Di luar pesantren gak kenal usul fikih. Kenal. Apalagi SAG lah. Kecuali kalau SAG pesantren. Kecuali. Tribakti kecuali. Tidak ada Yahudi Kristen tidak punya ilmu semacam ilmu mustalah hadis. Menseleksi hadis. Mana sahih, apa syaratnya sahih. Mana yang hasan, mana yang dhaif, gak ada di Kristen Yahudi. Di Islam pun yang masih mendalami ilmu ini hanya pesantren. Tidak ada ilmu tafsir. Asbabun nuzul, tafsir bidirayah, tafsir biriwayah, hanya pesantren. Walhasil pesantrenlah yang berjasa besar membangun thaqafah hadarah Islamiyah di Indonesia. Paham tidak? Kita harus bangga menjadi santri ini. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abayna ay yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah berfirman, surat apa, ayat berapa, golek ono dhewe, kaenaken banget. Kaenaken banget saya tunjukkan, golek ono dhewe. Oh ya, para Kapolres yang saya banggakan, aduh lupa saya, para Kapolres. Mudah-mudahan mempunyai legacy di Jawa Timur yang positif. Saya menawarkan amanah, kata Allah, kepada langit, bumi, gunung, alam lah, alam semesta lah. Mereka menolak, gak sanggup, gak berani, takut, khawatir, worry, kalau tidak mampu menjalankan amanat dengan benar. Langit tidak mau, bumi tidak mau, gunung tidak mau, khawatir nggak bisa menjalankan amanat dengan benar. Manusia model panjenengan ini yang hidungnya pesek, Allah, ireng, pesek, petekel, pendek, bulat, menerima. Ketika di alam arwah, ketika di masih alam entitas laten, di alam arwah, kami siap menerima amanah. Masya Allah. Padahal manusia itu jenengan iki kulo, ya kulo nggih termasuk manusia kok. Pada kita ini termasuk kulo, innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi kurang ajar. Kurang ajarnya pol. Kalau zalim kurang ajar, kalau zalum zalim kurang ajar, kalau zalum kurang ajarnya pol. Jahula bodohnya pol. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodoh pol. Potensinya, bakatnya. Jadi manusia punya potensi bodoh dan kurang ajar. Potensinya. Pertanyaannya, amanah apakah itu? Mahiyal amanah allati ardaha Allah 'ala samawati wal ardi wal jibal fa baina himna wa qabilahal insan. Apa itu amanah itu? Amanah ada dua. Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah dari Allah langsung. Dari langit suci. Tidak boleh intervensi siapapun. Malaikat pun gak bisa intervensi, hanya Allah. Amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Ini kuliah S3 loh ini, Masya Allah, dikira ngomong kosong apa? Apa itu amanah ilahiyah samawiyah? Ad-din, agama.
Apa? Agama amanah dari Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk menerimanya, mengembangkan, menjaga, mengawal, menyebarkan, memajukan. Itu amanah pertama. Kita ini wajib menjaga agama, menyebarkan, memperkuat, mendalami, memahami, meningkatkan pemahaman. Paham betul? Wajib amanah dari Allah itu. Nah, agama ada dua. Ada berapa? Yang betul-betul dari Allah, gak bisa diotak-atik. Ada dua. Akidah dan syariah. Apa? Akidah dari Allah langsung, syariah dari Allah langsung. Gak siapapun, gak intervensi. Itu murni dari Allah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada wahyu, kitab suci. Iman kepada hari kiamat, khairi wa syarri, jannah wan nar, tauba iqab, kepada qada qadar, khairi wa syarri minallah, itu dari Allah langsung. Beriman boten panjenengan? Beriman boten? Jenengan beriman la ilaha illallah? Beriman kata siapa? Jenengan percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, beriman? Kata siapa? Jenengan beriman utusan Allah? Kata siapa? Jenengan beriman bahwa malaikat itu ada? Kata siapa? Harus jawabnya kata saya. Jangan kata kiai, itu bocah cilikku. Ini bocah cilik kata kiai. Tapi kalau kemudian jenengan dewasa ini tidak boleh katanya. Sekali lagi saya tanya, Allah ada? Wahdahu la syarikalah? Hanya satu-satunya Tuhan? Kata siapa? Itu namanya iman namanya. Namanya iman namanya. Bukan kata kiai, bukan kata ayah, bukan kata ibu, kata saya. Itu amanah, amanah. Harus dijaga, dirawat, dikembangkan, disebarkan, dan ditingkatkan pemahamannya. Paham boten?